Chapter 181 Hidup setelah 6.000 tahun. Wanita tua itu berpakaian sangat sederhana. Dia terlihat tidak berbeda dengan wanita tua lainnya di desa-desa pegunungan. Namun, wanita tua ini telah menjadi pusat perhatian. Orang-orang di Tanah Suci Yao Guang tidak berani bertindak gegabah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Piramida yang terbuat dari logam yang tidak diketahui itu berkedip-kedip dengan kilau hijau samar. Matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul di permukaannya, memancarkan sinar cahaya jernih yang mengalir ke arah wanita tua itu seperti ombak. Namun, hal itu sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Wanita tua itu tidak bergerak sama sekali. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia bergumam sambil berputar mengelilingi piramida. Bas! Piramida hijau itu bergetar dan mengeluarkan suara bergetar. Kemudian, cahaya memenuhi langit. Tanaman hijau yang tak berujung menutupi tanah berwarna coklat kemerahan. Semua orang terkejut. Tanah yang kosong dan sunyi itu telah berubah total. Rumput-rumputnya tak terbatas dan penuh vitalitas. Pohon-pohon kuno berusia ribuan tahun membentang di tanah itu. Aura kuno mengalir deras. Tempat itu sangat luas dan kuno seperti alam semesta yang luas. Rasanya seperti langit berbintang yang tak terbatas. Jutaan makhluk datang satu demi satu. Seolah-olah sebuah dunia kuno muncul kembali. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bisa terdengar. Makhluk-makhluk raksasa berguling seperti gunung. Banyak ras aneh muncul dari waktu ke waktu. Tanah yang subur, roh ki yang padat, dan makhluk-makhluk yang kuat menyilaukan mata orang-orang. Apakah ini wilayah utara di zaman kuno? Itu penuh dengan kehidupan dan semuanya berkembang. Benar-benar berbeda dari sekarang. Mereka dapat dengan jelas melihat formasi asal mula. Energi asal dunia terlalu padat. Itu mengkristal dan berubah menjadi asal mula. Banyak makhluk kuat mati. Kadang-kadang, mereka akan dibungkus oleh asal yang menetes dan disegel di dalamnya. Pada titik ini, orang-orang akhirnya mengerti mengapa makhluk-makhluk purba itu memiliki jari-jari yang terputus dan kepala yang tertinggal. Ya dewa. Pada saat ini, orang-orang tersentak. Mereka melihat makhluk humanoid yang sangat kuat yang dapat menghancurkan gunung dengan tangan kosong. Ada banyak jenis makhluk humanoid, dan mereka semua berbeda. Ada yang bersisik, ada yang berbulu, ada yang bertubuh besar, ada yang bertubuh halus, dan bahkan ada yang seindah mutiara dan giok. Semuanya sangat kuat. Di dalam hutan purba yang lebat itu, sesekali seseorang akan melihat sebuah kuil besar, tinggi dan megah, yang mengejutkan jiwanya. Di depan setiap kuil kuno, ada berbagai jenis makhluk humanoid yang menjaganya. Mereka tampak khusyuk dan suci. Berbagai kuil itu sangat berbeda. Ada yang seperti kuil Tao, ada yang seperti istana kekaisaran, dan bahkan ada piramida seperti yang ada di depan mereka. Dia melambaikan lengan bajunya, dan semua kecemerlangan di langit menghilang. Semua vitalitas yang kuat di tanah menghilang, dan semua jenis makhluk tirani menghilang. Tanah itu menjadi tanah yang tak bernyawa dan tandus lagi. Kecemerlangan yang jernih mengalir kembali ke piramida. Wosh! Wanita tua itu melangkah maju, langsung memasuki piramida. Kilauan pagoda hijau itu meredup lagi, dan kemudian menjadi sunyi lagi. Semua orang di Tanah Suci Yao Guang ketakutan. Wanita tua ini tak terduga. Mereka tidak bisa menghentikannya, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Putri Suci Yao Guang seperti teratai surgawi. Kulitnya murni dan berkilau. Pada saat ini, pikirannya terguncang. Orang macam apa wanita tua ini? Matanya yang indah melebar. Banyak tokoh legendaris dengan cepat mengelilingi piramida hijau, diam-diam menunggu wanita tua itu muncul. Banyak dari ribuan manusia yang ketakutan sampai kehilangan akal sehat mereka. Berbagai pemandangan yang muncul barusan membuat mereka curiga bahwa mereka telah memasuki dunia lain. Piramida itu bergetar sedikit. Wanita tua itu berjalan keluar dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang berjalan di jembatan atau tangga. Dia tidak berhenti sama sekali. Ini memang menarik. Wanita tua itu berkata lagi. Tapi di telinga orang banyak, maknanya sangat berbeda. Situs bersejarah semacam ini, bagi para pembudidaya, jelas tak ternilai harganya, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Senior, kamu. Putri Suci Yao Guang tersenyum sebelum berbicara. Dia seperti peri yang sedang mekar, cerah dan cantik. Saya hanya seorang wanita tua biasa. Wanita tua itu menatap Yao Xi dan dengan ramah tersenyum. Kamu cukup beruntung. Putri Suci Yao Xi terharu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi wanita tua itu sudah berbalik untuk melihat yang lain. Tatapannya menyapu tokoh-tokoh legendaris Yao Guang satu per satu. Saya akan mengambilnya dan melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya.
Saya akan mengembalikannya ke tanah suci Yao Guang di masa depan, kata wanita tua itu. Senior, Anda tidak bisa. Beberapa tokoh legendaris ingin menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh tetua tertinggi untuk mereka lindungi. Tidak sulit untuk membayangkan betapa pentingnya hal itu. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Wanita tua itu mengulurkan tangannya dan meraih piramida setinggi 100 meter. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar terang. Dengan lambaian tangannya, dia telah menangkap pagoda Azure, membuat para tokoh legendaris itu menelan kembali kata-kata mereka. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya. Ye Fan sudah tahu bahwa wanita tua itu tak terduga, tapi dia masih sangat takut. Dia bergumam pada dirinya sendiri karena wanita tua itu sepertinya meliriknya. Wanita tua itu perlahan berjalan ke kejauhan. Siluetnya dengan cepat kabur dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada jejaknya sama sekali. Setelah wanita tua itu pergi, area pertambangan ke-15 menjadi kacau balau. Para pembudidaya tanah suci Yao Guang sedang berdiskusi. Hal sebesar itu harus segera dilaporkan. Pergi, tinggalkan tempat terkutuk ini. Ini adalah pemikiran mendesak di hati Ye Fan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan sumbernya di tempat lain. Jika dia terus di sini, siapa yang tahu apa lagi yang akan dia temukan. Pada saat itu, dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Selain itu, Yao Xi ada di sini, dan Tuan Suci Yao Guang akan datang. Mereka pernah melihatnya sebelumnya, jadi tempat ini sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, Ye Fan sudah memikirkan cara untuk pergi. Sesekali, dia akan keluar untuk membeli beras dan tepung. Murid-murid Tanah Suci Yao Guang tidak ingin berinteraksi dengan manusia. Setiap kali mereka keluar, mereka akan membawa beberapa pengumpul sumber. Dia berencana untuk berbaur ke dalam tim seperti itu. Begitu dia mencapai dunia luar, dia akan dapat melompat bebas di lautan luas dan melayang bebas di langit yang luas. Dia tidak akan lagi dibatasi. Jika bukan karena pola Dao yang mengisolasi tempat ini dari dunia luar, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Temukan tempat untuk berkultivasi ke alam rahasia ketiga atau keempat, dan kemudian kembali untuk melelang bra wanita suci Yao Guang. Ye Fan memiliki pikiran jahat. Tentu saja, ini hanya untuk memberi motivasi pada dirinya sendiri. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak dia terkena bubuk penyegel abadi. Baru pada saat itulah Divine Power mengalir di tubuhnya, dan lautan reinkarnasinya perlahan pulih. Selama beberapa hari ini, dia telah berada di bagian terdalam dari tambang dan akhirnya membuat beberapa kemajuan. Dia telah menggali beberapa batu sumber seukuran kenari dan memurnikan semuanya. Akhirnya, teratai hijau di lautan kegetiran emas bergetar, dan suara teredam keluar dari tubuhnya. Kekuatan sucinya benar-benar mulai beredar. Ye Fan tidak tahu bencana seperti apa yang dia alami. Jika dia memiliki cukup bubuk penyegel abadi, bahkan kekuatan ilahi dari seorang kultivator yang kuat dapat sepenuhnya disegel. Jika bukan karena konstitusi khususnya, dia pasti sudah lama menjadi manusia. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia bersiap untuk mengumpulkan beberapa batu sumber lagi. Namun, benda spiritual semacam ini terlalu langka, dan sulit untuk menggali bahkan beberapa kilogram dari satu tambang. Selain itu, batu sumbernya tertutup lapisan batu yang aneh, dan bahkan persepsi spiritual para pembudidaya pun tidak berguna. Tidak ada cara untuk menyelidiki dan menggali lebih banyak. Aku benar-benar ingin mengambil gudang sumber tanah suci Yao Guang. Ye Fan hanya bisa memikirkannya. Kekuatannya terlalu rendah, dan dia mungkin tidak akan bisa menerobos tempat semacam itu tanpa ada yang mempertahankannya. 2 hari kemudian, Ye Fan bersiap untuk pergi dan menyelinap ke sekelompok orang yang sedang membeli sumber daya. Pada hari inilah dia menerima kabar bahwa Tuan Suci Yao Guang akan segera tiba dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Sial, ini benar-benar penuh liku-liku. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia terkejut. 1 jam kemudian, suara yang menghancurkan bumi datang dari luar area asal. Kekosongan telah hancur. Ketika Tuan Suci Yao Guang tiba bersama rakyatnya, kekosongan baru saja terbuka ketika seorang ahli yang tak tertandingi menyerang bersama, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Bunuh! Teriakan perang mengguncang langit. Di luar area asal, cahaya melesat ke langit, harta sihir beterbangan, orang-orang berteriak, dan kuda meringkik. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Raja Merak. Suara Tuan Suci Yao Guang sangat dingin. Dia dikelilingi oleh 108 sinar cahaya, dan banyak dunia berputar di sekelilingnya. Seolah-olah seorang raja ilahi telah turun. Yao Guang Holy Lord.
Di sisi lain, Raja Merak masih sama seperti sebelumnya. Dia tampak seperti pemuda yang anggun, tetapi matanya tajam dan raungannya mengguncang gunung. Dasar monster, kau masih berani muncul. Aku akan membunuhmu hari ini. Ada beberapa tetua di belakang Tuan Suci Yao Guang, dan salah satu dari mereka berteriak. Aku memang perlu membunuh seseorang, tapi itu kalian. Raja Ular Biru muncul di sebelah Raja Merak. Boom! Bumi bergetar saat pertempuran sengit meletus. Prasasti Dao di luar area asal terkoyak, dan banyak pembudidaya menyerbu masuk. Bandit keempat dan ketujuh ada di sini. Para pembudidaya di Tanah Suci Yao Guang berada dalam kekacauan. Seluruh area asal dalam kekacauan. Para ahli di bawah dua bandit telah menyerbu dan bertarung dengan para pembudidaya alam pengocok cahaya di dalam. Jika dia tidak memanfaatkan kekacauan itu, Ye Fan akan merasa seperti mengecewakan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan perbendaharaan asal. Tidak mungkin untuk membukanya, dan itu pasti menjadi target kedua bandit itu. Dia menyerbu ke arah menara batu di area penambangan ke-15. Batu asal yang telah dia kumpulkan semuanya ditumpuk di dalamnya. Suara pertempuran mengguncang langit. Tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan tempat ini. Lagi pula, tempat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perbendaharaan asal. Menara batu itu tingginya kurang dari 10 meter, tapi sangat kokoh. Ye Fan mendorong pintu batu itu beberapa kali, tapi tidak bergeming sama sekali. Ada juga batasan di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Boom! Menara batu itu berguncang saat pukulan kelima mendarat, akhirnya menghancurkan pintu batu itu. Untungnya, tidak ada batasan yang mendalam. Ye Fan menyipitkan matanya pada cahaya cemerlang di depannya. Sepotong demi sepotong batu asal diletakkan di atas rak batu giok, bersinar terang. Jumlahnya mencapai puluhan kilogram. Batu asal yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir semuanya ada di sini, dan mereka belum dikirim. Begitu banyak. Ini adalah jumlah batu asal dari sekitar 20 tambang. Ye Fan merasakan gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Batu asal sebanyak ini berarti dia bisa meningkatkan kekuatannya. Mereka adalah harta yang tak ternilai baginya. Dia mengeluarkan botol giok murni dan menyimpan semuanya di dalamnya. Kakak, siapa kau? Kau sangat cepat. Kamu bahkan sampai di sini sebelum aku. Sebuah suara datang dari luar menara batu. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun menatapnya dengan heran. Aku hanya mencuri. Profesional saat ini sedang bertarung dengan orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Berombak, jawab Ye Fan dengan santai. Akulah profesional yang kamu bicarakan. Aku tidak menyangka kau bisa mengalahkanku. Kamu bahkan lebih cepat dariku. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Pemuda di depannya memiliki tubuh sedang. Dia tidak terlalu tampan, tapi matanya sangat cerah. Mereka seperti pencuri cahaya yang legendaris. Aku mendengar kalau area pertambangan ke-15 sedang diserang, dan aku mungkin bisa menggali beberapa batu asal yang bagus. Itu sebabnya saya datang ke sini daripada menyerang perbendaharaan asal. Siapa yang berada dalam perdagangan yang sama denganmu? Saya bukan seorang profesional. Ye Fan ingin mengatakan ini, tetapi dia merasa bahwa pria ini tidak biasa dan tidak ingin bertarung dengannya di sini. Dia berkata, saya tidak memiliki batu asal khusus. Jika Anda tidak percaya, datang dan lihatlah. Dia mengeluarkan botol giok murni, dan sebuah batu asal muncul. Jika kamu tidak punya, lupakan saja. Pemuda itu sangat kecewa dan melambaikan tangannya. Mereka berdua mundur dari menara batu. Ye Fan baru saja akan pergi ketika pemuda itu tiba-tiba menariknya kembali dan berkata, tunggu, ada sesuatu padamu. Mengapa saya merasakan aura yang familiar? Aku benar-benar bukan seorang profesional. Saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada diri saya. Tunggu, ini adalah aura dari gadis suci cahaya berombak. Mata pemuda itu bersinar seperti mutiara saat dia menatap Ye Fan dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu bahkan lebih gesit dariku. Kamu bahkan bisa mencuri sesuatu dari gadis suci cahaya berombak. Aku benar-benar bukan seorang profesional. Ye Fan melepaskan tangannya dan berkata, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya pernah dekat dengan gadis suci cahaya berombak. Orang-orang luar biasa dalam perdagangan kami memiliki ingatan fotografis. Ini adalah auranya, aku tidak mungkin salah. Pemuda itu tidak memiliki permusuhan terhadap Ye Fan. Sebaliknya, dia bertingkah sangat akrab dan berkata, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Ye Fan menebak bahwa itu pasti gadis suci cahaya berombak. Dia segera mengeluarkan botol giok murni dan menyimpannya di dalamnya.
Ya dewa, mata surgawi saya dibutakan. Pemuda itu melihatnya dengan jelas dan langsung berteriak kaget. Dia berkata, saya katakan, saudara, kamu hebat. Kamu benar-benar hebat. Kapan perdagangan kita menghasilkan bakat sepertimu? Saya sangat mengagumi Anda. Ini adalah sesuatu yang saya impikan untuk dilakukan. Memang benar bahwa kita tidak berada dalam perdagangan yang sama. Saya mendapatkan hal ini secara kebetulan. Ye Fan merasa terlalu berbahaya untuk berjalan dengan pria ini. Jika dia memprovokasi Yao Xi, itu akan menjadi masalah besar. Dia ingin menyingkirkannya. Aku sangat mengagumimu. Dalam perdagangan kami menekankan untuk mendapatkan sesuatu secara kebetulan. Kami tidak harus melakukannya dengan sengaja. Pemuda itu memasang wajah kagum. Mainan ini, kamu juga menekankan untuk mendapatkannya secara kebetulan. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Siapa kamu? Siapa kakekmu? Penyesalan apa? Ye Fan merasa bahwa identitas pria ini tidak biasa. Kakek saya adalah Tutian, bandit ketujuh. Dia berkeliaran di sekitar wilayah utara. Dia bisa mencuri apa saja. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak bisa mencuri seorang saintes untuk menjadi istrinya. Ye Fan terkejut. Cucu dari bandit ketujuh memang memiliki latar belakang yang besar. Aku Tu Fei. Untuk memenuhi salah satu keinginan kakek saya ingin mencuri seorang saintes untuk menjadi istri saya. Ye Fan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk menangkap seorang saintes dari tanah Sage Agung untuk menjadi istrinya? Pendeta Yao Guang ada di sana. Ayo pergi ke sana dan cari kesempatan untuk menangkapnya. Mata Tu Fei memancarkan dua berkas cahaya, melihat ke cakrawala. Pada saat ini, teriakan dan teriakan mengguncang langit. Pertempuran terjadi di mana-mana. Tepat di depan mereka, tubuh Yao Xi yang seperti peri itu seperti awan tipis yang menutupi bulan yang cerah. Dia seperti mutiara di laut, sangat indah. Gaun panjangnya berkibar, menari-nari tertiup angin saat dia bertarung dengan banyak bandit. Ye Fan berjuang untuk menyingkirkannya. Dia merasa bahwa jika dia mengikuti pria ini, dia akan mengalami nasib buruk. Karena pertempuran terjadi di mana-mana, itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk pergi. Tu Fei melonjak ke langit, berteriak. Yao Xi, apakah kamu kehilangan sesuatu? Apakah para jenius dari perdagangan kita mendapatkannya? Ye Fan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Bajingan ini tidak menjaga mulutnya. Dia berani mengatakan apapun. Bukankah dia membawa masalah padanya? Chapter 182 Bencana yang dipicu oleh pakaian. Tu Fei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun Yao Guang saintes membunuh musuh, dia seperti kupu-kupu peri yang anggun. Dia anggun dan mulia dengan kecantikan yang anggun. Yao Xi, apakah kamu kehilangan sepotong pakaian? Apakah itu sesuatu yang berharga? Tu Fei melayang di langit, bertanya dengan wajah serius. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yao Guang saintes menggunakan teknik tertingginya. Tak lama kemudian, dia memukul kedua orang tua itu. Dia membuka mulutnya dan meludahkan lonceng giok hijau. Suara merdu dari lonceng itu bergema di langit. Para pembudidaya yang menyerangnya harus menutup telinga mereka karena kesakitan, berteriak dengan menyedihkan. Saya yakin Anda kehilangan sesuatu. Bagaimana kamu kehilangannya? Tu Fei serius, terus bertanya. Sialan kau. Ye Fan berbalik dan pergi. Dia bisa melihat bahwa bajingan ini bermulut besar. Dia berani berbicara tentang apapun tanpa rasa takut. Dia bahkan sedikit tidak terkendali dan menggoda. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Yao Guangsheng tidak mempermasalahkannya. Lonceng giok hijau yang dia ludahkan menjadi lebih besar dan lebih besar. Suara lonceng itu mengguncang langit. Itu merdu dan kuat. Dalam radius 10 zang, semua senjata yang menyerang Xian terguncang. Kemudian, mereka berdering dengan jelas. Boom! 7 atau 8 senjata pecah dalam suara lonceng, jatuh dari langit. Gelombang suara itu seperti pedang yang membuat orang ketakutan. Yao Xi, pikirkan sekali lagi. Tu Fei yang bermulut besar berkata tanpa ragu-ragu. Benda yang kamu lempar ditenun dari sutra ulat sutra ilahi. Itu tahan terhadap api, air, dan senjata. Anda telah menjadikannya harta yang berharga. Apa kau mengingatnya sekarang? Pendeta Yao Guang berubah warna. Pada awalnya, dia berpikir bahwa yang lain berbicara omong kosong. Tapi sekarang, dia ingat bra itu. Dia hampir berteriak dengan keras. Selama sebulan terakhir, dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menemukan Ye Fan di daerah selatan. Dia benci karena dia tidak bisa menjungkir balikkan seluruh tempat itu. Namun, dia tidak bisa menemukannya.
Setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia merasa seperti menjadi gila. Dia benci karena dia tidak bisa menggunakan tangannya yang anggun dan seperti batu giok untuk memotong Ye Fan menjadi beberapa bagian. Ya dewa, mata abadi saya buta. Tu Fei berteriak, suaranya sedih. Apa yang ingin saya lihat tidak benar. Mengapa orang lain mendapatkannya lebih dulu? Yao Guang Saintes benar-benar ingin menamparnya. Dia berkata dengan dingin, konyol. Aku melihat ekspresi pucatmu barusan. Itu pasti benar. Para jenius di bidang pekerjaan kita terlalu luar biasa. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Mati. Yao Guang Saintes sangat marah sampai akar giginya terasa gatal. Lonceng Jasper di depannya dengan cepat membesar hingga diameter 100 kaki. Dering lonceng mengguncang langit. Seseorang dapat dengan jelas melihat serangkaian sinar hijau dipancarkan, seperti riak, seperti gelombang, menyapu sekelilingnya. Para pembudidaya di sekitarnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, karena mereka tidak memiliki cara untuk membela diri. Putri suci Yao Guang memasang wajah dingin. Pakaiannya berkibar saat dia menyerbu ke arah Tu Fei. Kau ingin membungkamku? Tu Fei berteriak. Kemudian, dia teringat sesuatu, menyapu matanya ke sekeliling. Kakak jenius, di mana kamu? Pinjamkan aku pakaianmu. Dua garis hitam muncul di dahi pendeta Yao Guang. Niat membunuhnya memenuhi udara saat kesadaran jiwanya yang kuat memindai sekelilingnya. Hei, kakak jenius, kau tidak baik. Kenapa kau melarikan diri? Orang-orang di bidang pekerjaan kami setia pada teman-teman mereka. Mengapa kamu melarikan diri tanpa memberitahu kami? Tu Fei berteriak di langit. Dasar mulut besar. Ye Fan telah berlari jauh, tetapi dia masih bisa mendengar suara mereka. Karena ada pertempuran di mana-mana, Xian diserang dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa pergi dengan cepat. Aku akan membunuhmu. Pendeta Yao Guang biasanya cantik dan menawan. Dia jarang marah. Namun, Ye Fan sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh. Setiap kali dia memikirkan pemuda ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mencuri pakaian itu. Kakak jenius yang melakukannya. Jika kau marah, cepatlah temukan dia. Tidak ada hubungannya denganku, teriak Tu Fei. Bel berbunyi dengan keras. Lonceng giok hijau tua itu sangat mistis. Gelombang suara yang dipancarkannya seperti ombak, terlihat jelas saat melonjak ke segala arah. Pada saat ini, pendeta Yao Guang tidak ada bandingannya di generasinya. Dia berdiri di atas Jasper Bell yang sangat besar, kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok. Wajahnya sangat mematikan. Tu Fei melarikan diri. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah guci tanah liat. Warnanya abu-abu dan kusam seperti digali dari tumpukan tanah. Namun, toples tanah liat ini sangat kuat. Mulut toples itu seperti lubang hitam dengan kekuatan melahap yang kuat. Langit di sekelilingnya terpelintir seolah-olah bisa menelan semuanya. Pendeta Yao Guang berubah warna. Apakah bandit ketujuh Tutian yang memberimu ini? Meskipun guci tanah liat itu sudah tua, itu tidak rusak. Kekuatannya mengintimidasi. Itu bahkan bisa menyerap gelombang suara hijau dan menghentikan serangan Yao Xi. Ekspresi pendeta Yao Guang berubah. Dia berkata, ini hanya replika, tapi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Yang asli memang merupakan senjata dari Ekstrim 4. Seperti yang dikatakan legenda, itu terbuat dari daging dan darah para kaisar era Desolate. Yang disebut senjata ekstrim adalah puncak dari sebuah senjata. Di Eastern Wasteland, senjata ini sama langkahnya dengan bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang bisa menghitung jumlah senjata semacam itu. Hanya karakter tak tertandingi yang bisa menekan sebuah era dan menguasai Eastern Wasteland yang bisa memiliki kesempatan untuk menyempurnakan senjata semacam itu. Dibutuhkan seluruh kekuatan Wasteland Timur untuk menyempurnakan senjata semacam itu. Sejak zaman kuno, jumlah kaisar agung terbatas. Senjata suci kaisar yang mengerikan, cermin kuno keluarga Ji, kuali pola naga tanah suci Yao Guang, dan guci tanah liat yang didapatkan Tutian secara kebetulan adalah senjata yang begitu ekstrim. Tentu saja, ada satu pengecualian di Padang Gurun Timur. Itu adalah Menara Padang Gurun kuno. Itu tidak dibuat oleh manusia. Senjata ekstrim itu dibuat oleh Kaisar Agung dan Kaisar Suci kuno. Kekuatannya tak tertandingi. Jika seseorang bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, itu tidak akan terbayangkan. Alasan mengapa Tutian bisa menjadi salah satu dari 13 bandit adalah karena dia memiliki senjata yang ekstrim. Hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Dengan senjata ekstrim yang dimilikinya, mustahil untuk mematahkan pertahanannya. Mengenai guci tanah liat ini, ada sebuah legenda.
Sebelum zaman kegelapan, seorang kaisar agung menggunakan roh Yuan-nya sebagai api, daging dan darahnya sebagai tanah liat, dan bahan suci yang tak terhitung jumlahnya dari legenda Tanah Gersang Timur. Dia mengubah tubuhnya menjadi guci tanah liat, meninggalkan senjata yang ekstrim untuk keturunannya. Bisa dikatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuatan dewa yang cukup untuk mendukung senjata ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergerak tanpa hambatan di Eastern Wasteland. Sayangnya, tidak peduli seberapa agungnya sebuah klan, itu akan tetap jatuh. Bahkan warisan terbesar pun akan musnah. Setelah Kaisar Agung dari era primordial meninggal dunia, waktu telah berlalu, dan keturunannya telah lama memudar menjadi tidak jelas. 300 tahun yang lalu, Tutian menemukan guci tanah liat ini di sungai kuno yang mengering di wilayah utara. Setengahnya terkubur di dalam pasir, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama guci itu tertutup debu. Guci tanah liat tiruan itu masih mengintimidasi. Itu seperti jurang maut yang akan menyerap lonceng giok yang sangat besar. Yao Guang Sifu tercengang. Dia tahu bahwa jika guci tanah liat yang asli ada di sini, dia akan dilenyapkan tanpa ketegangan. Tu Fei, kekuatan dewamu tidak cukup. Bahkan jika Anda memiliki tiruan senjata suci Kaisar Agung, apa yang dapat Anda lakukan? Cahaya bermekaran dari gelabela Yao Guang Saintes. Tanda berlian itu menyilaukan. Itu menyerangkan semburan cahaya ilahi, menebas ke depan. Apa? Kesadaran jiwa Anda begitu kuat? Tu Fei terkejut. Dia tidak bisa menghindar. Namun, toples tanah liat di depannya telah menyelamatkannya. Itu bisa menelan segalanya, termasuk kesadaran jiwa. Semburan cahaya ilahi itu segera menghilang. Itu, pendeta Yao Guang berubah warna. Kaisar Agung dari zaman kegelapan telah menggunakan roh Yuan-nya sebagai nyala api dan dagingnya sebagai guci. Tentu saja, dia bisa menelan kesadaran jiwa. Haha, Tu Fei tertawa, segera terbang menjauh. Basis kultivasinya tidak setinggi Yao Guang Saintes. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, dia harus menanggung kerugian besar. Mau kemana kau? Yao Guang Seng tidak ingin melepaskannya. Kakak jenius, di mana kau? Aku datang untuk mencarimu. Suara Tu Fei mengguncang seluruh area asal. Ye Fan mengutuknya dalam hati. Si mulut besar ini terlalu banyak mengoceh. Dia telah membawa masalah pada Ye Fan. Pada saat ini, orang-orang berteriak dan berteriak di mana-mana. Si Yan diserang dari waktu ke waktu. Dia harus berjuang untuk bergerak maju. Jika Yao Xi menemukannya, itu akan menjadi masalah besar. Kakak jenius, apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan mencuri bra Yao Xi. Keterampilan yang sangat baik. Kau adalah pahlawan generasi kita. Jika kita bergandengan tangan, kita bisa menangkap wanita itu. Tu Fei seperti pengeras suara, berteriak di mana-mana di langit. Segera setelah dia selesai, seluruh area asal menjadi tenang untuk sementara waktu. Berita ini terlalu menakutkan. Itu tak terbayangkan. Ye Fan ingin mengutuknya. Orang ini harus disegel mulutnya. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, yang lain bisa saja salah mengira dia sebagai seorang ahli. Bagaimanapun, fisiknya istimewa. Sulit bagi orang lain untuk melihat basis kultivasinya yang sebenarnya. Itu tidak mungkin benar, kan? Yao Guang Saintes semurni es dan sebersih giok. Seseorang mencuri behnya. Itu tidak mungkin. Beberapa kultivator tidak lupa berdiskusi di tengah pertempuran. Setelah dia mengatakan itu, semua pembudidaya mengerti. Mereka tidak percaya Tu Fei lagi. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kakak jenius memang mencuri bra Yao Xi. Kakak, keluarlah. Tu Fei berteriak sambil melarikan diri. Orang-orang di bidang pekerjaan kita harus setia. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bicara omong kosong. Yao Guang Saintes mengertakkan gigi. Dia benar-benar ingin menutup mulut pengoceh ini dan menemukan Ye Fan. Kesadaran jiwanya menyapu, mencari dengan hati-hati. Selama proses ini, banyak bandit menyerbu ke arah Yao Xi, dan banyak pembudidaya tanah suci Yao Guang menyerang Tu Fei. Dalam pertempuran yang kacau ini, teriakan mereka menarik lebih banyak perhatian. Kakak jenius, jangan paksa aku untuk menggunakan serangan terbaikku. Tu Fei mundur saat bertarung. Kamu baru berusia 14 atau 15 tahun. Kamu cantik. Mother of Asterisker. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia merobek pakaian berdarah dari mayat dan membungkusnya di wajahnya. Sepertinya dia sedang membalut luka. Namun, ada orang di mana-mana. Tentu saja, ada yang memperhatikannya. Tidak mungkin. Ada seorang pemuda. Aku baru saja melihatnya. Sebelah sana. Di sana. Ye Fan menggunakan gerakan kaki tua gila dan melarikan diri. Bandit keempat, bandit ketujuh, dan Raja Merak telah membawa senjata terbaik mereka.
Mereka bertarung melawan tim Yao Guang Sein Master. Itu adalah pertempuran yang sengit. Langit dan bumi hampir hancur. Bayangan pedang dan pedang ada di mana-mana. Darah memercik di mana-mana. Kakak jenius, akhirnya aku melihatmu. Jangan lari. Kaulah yang memakai baju berdarah itu. Orang-orang di tempat kerja kami memiliki ingatan fotografi. Bahkan jika Anda mengenakan pakaian perang Saintes Yaoxi, saya masih bisa mengenali Anda. Tu Fei Zhen seperti pengeras suara, suaranya mengguncang langit saat dia berteriak tanpa henti. Swoosh! Banyak orang melihat ke arah Ye Fan. Beberapa murid Yao Guang mengejarnya. Banyak bandit keliling yang mengacungkan jempol pada Ye Fan. Kakak jenius, kamu hebat. Jarang sekali melihat karakter sepertimu dalam pekerjaan kami. Kamu mencuri bra milik Saintes. Setiap generasi memiliki orang jeniusnya sendiri. Mereka telah menjadi luar biasa selama ratusan tahun. Bidang pekerjaan kami tidak pernah menurun. Sekelompok bandit berjenggot berteriak. Salam untuk kalian semua. Tentu saja, Ye Fan mengerti bahwa kelompok bajingan ini sedang mencoba memprovokasi orang-orang di tanah suci Yao Guang. Selain Tu Fei, tidak ada yang akan percaya bahwa dia memiliki bra Yaoxi. 1 bulan yang lalu, mereka telanjang. Ye Fan tidak memiliki rahasia tentang tubuhnya yang seperti batu giok. Sekarang, memikirkan hal itu, dia merasa wajahnya terbakar. Yaoxi ingin menyerbu ke sana dan membunuh Ye Fan secara langsung. Namun, dia takut orang-orang akan salah paham. Itu sama saja dengan membenarkan omong kosong Tu Fei. Namun, dia mendorong Tu Fei ke arah itu untuk lebih dekat dengan Ye Fan. Dia siap untuk membunuhnya jika perlu. Tu Fei, bajingan. Jangan menjebakku. Teriak Ye Fan. Dia harus menggunakan lidahnya untuk menghentikan guru suci Yao Guang. Jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang berbahaya. Peri Yaoxi semurni es dan sebersih giok. Semua orang tahu itu. Bagaimana kau bisa tidak menghormatinya seperti itu? Guru suci Yao Guang mengertakkan gigi. Dia benar-benar ingin terbang dan menginjak Ye Fan. Kata-katanya terlalu kasar di telinganya. Hari itu, ketika mereka telanjang, tangan jahat yang lain telah menggaruk kulitnya. Memikirkannya sekarang, dia masih merinding di sekujur tubuhnya. Sekarang, pihak lain benar-benar mengatakan ini dan ingin menghalangi jalannya. Itu benar-benar menjijikkan sampai pada titik ekstrim. Tentu saja, guru suci Yao Guang bukanlah seorang prajurit biasa. Dia bereaksi dengan cepat. Dia mencibir dan berkata, Tu Fei, aku di sini, dan kamu di sini untuk mencemari namaku. Kalian adalah ular dan tikus dari sarang yang sama. Hari ini, saya akan membunuh kalian berdua. Dia berpikir bahwa mereka berdua hanya bersandiwara. Yang satu ingin mengeksposnya, dan yang lain ingin menutupinya. Dia dengan dingin memarahi mereka karena pertunjukan dua orang itu. Kakak jenius, kau lihat. Yaoxi ingin membunuhmu juga. Cepat kemari. Jika kita bekerja sama, kita bisa memotong logam. Turunkan dia. Pada saat itu tidak akan menjadi hanya sebuah bra. Tu Fei mulai berbicara lagi. Banyak bandit dengan jenggot tidak terawat berteriak aneh dan bergabung dalam keributan. Ye Fan mengumpat di bawah nafasnya. Para bajingan ini bukanlah orang baik. Dia berteriak, Tu Fei, kamu adalah bandit. Jangan bicara omong kosong. Peri Yaoxi, aku sudah mengagumimu sejak lama. Aku tidak pernah berpikir untuk tidak menghormatimu. Kau seperti bulan yang terang menggantung tinggi di hatiku. Kamu adalah eksistensi yang paling murni di dunia ini. Mendengarkannya, guru suci Yao Guang benar-benar ingin menebasnya dengan pedangnya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, aku tidak pantas mendapatkan kekagumanmu. Dia menekankan kata, senjata, sambil menatap guru suci Yao Guang. Itu adalah ancaman telanjang. Jika dia mengejarnya, dia harus menggunakan branya untuk membunuhnya. Guru suci Yao Guang sangat pintar. Tentu saja, dia tahu apa yang dia maksud. Dia mengertakkan gigi. Dia sangat membenci Ye Fan, tapi dia masih tersenyum cerah. Jika demikian, kita harus bergandengan tangan dan membunuh Tu Fei. Maafkan aku. Kompetensi saya rendah. Saya tidak bisa banyak membantu Anda. Ye Fan akhirnya mencapai tepi area asal. Tentu saja, setelah dia diperhatikan, dia beruntung bandit berjanggut telah membantunya. Jika tidak, para pembudidaya tanah suci Yao Guang pasti sudah menangkapnya. Kakak jenius, orang-orang di bidang pekerjaan kita harus setia. Tu Fei melihat bahwa dia berlari untuk hidupnya dan tidak ingin membantu mereka. Dia enggan dan berkata, kamu harus menggunakan bra itu. Mereka akan meninggalkan medan perang. Tidak peduli apapun yang terjadi, Ye Fan tidak ingin terlibat. Tepat di depan mereka, Raja Merak dan Guru Suci Yao Guang sedang bertarung.
Pertarungan mereka telah menghancurkan langit dan meretakkan bumi. Matahari dan bulan telah kehilangan cahayanya. Langit dipenuhi dengan gelombang energi yang menakutkan seperti samudera yang luas. 108 dunia melayang. Langit penuh dengan lingkaran cahaya. Guru suci Yao Guang tampak seperti dia akan berubah menjadi jalan agung. Raja Merak seperti dewa yang melintasi dunia. Meskipun dia hanya seorang pemuda, dia mendominasi. Bandit keempat dan ketujuh bergandengan tangan untuk mengambil pot tanah liat. Mereka menjebak barang-barang antik dari tanah suci Yao Guang dan ingin membawa semuanya ke dalam. Raja Merak, Raja Naga Banjir Biru, dan Tu Tian ingin bermain besar. Ye Fan ketakutan. Orang-orang ini memiliki keberanian untuk menyerang tanah suci yang kuat. Saudara jenius, orang-orang di barisan kita. Pengeras suara Tu Fei datang lagi. Chapter 183 Seekor ikan melompat ke laut lepas. Yang disebut senjata suci adalah batas dari apa yang bisa dicapai oleh sebuah senjata. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh tanah gurun timur, dan mereka bisa dihitung. Mereka semua berasal dari tangan kaisar suci kuno. Berapa banyak kaisar besar yang pernah ada sejak zaman kuno? Mereka yang tercatat dalam buku-buku kuno sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Akibatnya, hanya ada beberapa senjata Dao ekstrim. Panci abu-abu tanah itu sangat sederhana, tapi memiliki kekuatan yang besar. Di bawah kekuatan gabungan Raja Naga Banjir Hijau dan Tu Tian, ia melahap langit dan bumi, mengumpulkan semuanya. Kaca. Di langit, ada tungku 8 trigram yang seukuran gunung kecil. Api meluap ke langit, menghalangi di depan. Namun, itu sama sekali tidak bisa menghentikan pot tanah liat, mengeluarkan suara retakan. Boom! Tungku besar itu tiba-tiba retak terbuka. Api memenuhi langit, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Sayangnya, api itu hanya berfluktuasi sesaat sebelum semuanya tersedot ke dalam guci tanah liat. Ini sudah menjadi senjata ke-9 dari tetua tertinggi yang telah dihancurkan. Dalam menghadapi senjata Dao yang ekstrim, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghancurkannya. Guci abu-abu tanah tampak biasa saja, tapi itu adalah senjata suci yang ditempa dari daging dan darah seorang kaisar kuno. Kekuatannya tak terukur. Jika bukan karena kurangnya segel, musuh pasti sudah lama hancur. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Raja Naga Banjir Hijau berteriak. Bersama dengan Tu Tian, dia mengaktifkan toples itu lagi. Di sisi lain, sebuah kuali kuno melayang naik turun. Garis-garis pola naga muncul di permukaannya, gayanya sederhana dan tanpa hiasan. Kabut kacau berkumpul di sekelilingnya. Ini adalah replika kuali pola naga dari tanah suci Yao Guang. Kuali ini dikendalikan oleh seorang pria tua yang sangat kuat, yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan guci tanah. Namun, replika tetaplah replika. Meskipun telah disempurnakan oleh sesepuh agung ini selama ratusan tahun, tetap saja tidak dapat menahan senjata suci dari Kaisar Agung kuno. Dengan semua orang bekerja sama, replika kuali pola naga ini hanya bertahan selama 7 atau 8 menit sebelum mulai bergetar. Pola naga di atasnya semuanya rontok, dan kilaunya meredup. Kaca. Kuali imitasi pola naga akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Retakan muncul pada permukaannya, hampir pecah dan dilahap oleh kendi. Dalam kehidupan ini, saya akan mengandalkannya. Saya tidak akan menukarnya dengan siapapun. Tu Tian dengan tegas menolak. Pada saat itu, orang-orang dari tanah suci Yao Guang semuanya tampak pucat. Senjata mereka semua rusak, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Senjata ekstrim itu menakutkan. Sayangnya, kuali pola naga di tanah suci Yao Guang adalah harta paling berharga di tanah suci. Itu tidak bisa diambil dengan mudah. Jika tidak, mereka tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Di sisi lain, Raja Merak bertarung melawan Dewa Suci Al-Qaid. Mereka melewati 108 dunia dan setara satu sama lain. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan dunia kehilangan warnanya. Kekuatan magis dari kedua makhluk perkasa itu meluap ke langit, dan dengan suara gemuruh dari langit yang jauh, gunung-gunung di tanah berguncang hingga runtuh. Ye Fan terpesona. Senjata dengan cara yang ekstrim mengejutkannya. Orang-orang di tanah suci Yao Guang akan mati karena pot tanah liat ini. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Raja Naga Banjir Hijau dan yang lainnya berada di atas angin. Jika dia membunuh kelompok barang antik tua dan dibebaskan, maka Wavering Light Saint Sovereign tidak akan bisa bertahan. Saat ini, dia bisa mencari perlindungan dengan Raja Merak dan yang lainnya. Dia tidak perlu lagi melarikan diri. Kakak jenius, dalam pekerjaan kita harus setia. Tu Fei juga terbang ke tepi, mendarat di dekat Ye Fan.
Yao Guang Saintes tidak mengejar mereka. Semua orang bisa melihat bahwa karakter besar dari Tanah Suci Yao Guang tidak dalam situasi yang baik. Mereka ditaklukkan oleh senjata suci para kaisar kuno. Tubuh dan jiwa mereka dapat dihancurkan dengan mudah. Meskipun Tanah Suci Yao Guang memiliki fondasi yang dalam, sudah terlambat untuk menyeberangi kekosongan. Boom! Langit terguncang. Orang-orang berteriak dan binatang buas mengaum. Para penunggang kuda lapis baja memecahkan kubah langit, dengan menggerutu mendekat. Sepertinya air bah telah tiba dari cakrawala. Aura pembunuh melesat ke langit. Sebuah bendera besar berkibar di udara, yang memiliki karakter besar, Jiang. Keluarga Jiang dari zaman kuno terpencil telah tiba. Mereka adalah salah satu penguasa wilayah utara, yang jauh lebih kuat daripada Tanah Suci Yao Guang di daerah ini. Rekan-rekan penganut Taoisme di Tanah Suci Yao Guang, keluarga Jiang kami ada di sini untuk membantu. Ratusan penunggang kuda lapis baja tiba dengan beberapa karakter besar di tengah. Pertempuran mereka akan melesat ke langit seperti gelombang pasang. Aura dingin membuat orang merinding. Sungguh sial. Tu Fei mengutuk. Para pembudidaya Tanah Suci Yao Guang berteriak serempak. Hingga saat ini, banyak dari mereka telah meninggal. Mereka akan dikalahkan. Tiba-tiba, kekuatan baru datang, yang menyemangati mereka. Kakak jenius. Tu Fei berbalik dan menemukan bahwa Ye Fan telah melarikan diri sejak lama. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menghilang. Tu Fei sedikit tercengang. Dia berteriak, "Hei, bro jenius, orang-orang di bidang pekerjaan kita tidak boleh terlalu tidak setia." Ye Fan tidak berani berlama-lama. Dia tahu kekuatannya sendiri. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menjadi umpan meriam dalam pertempuran antara Tanah Suci dan bandit besar. Ini adalah sekelompok prajurit yang kuat. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka yang memiliki basis kultivasi rendah telah terbunuh dalam pertempuran yang kacau. Kabut darah melayang, dan medan perang sangat tragis. Boom! Bagian belakang mereka berguncang dengan keras. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Raja Naga Banjir Biru dan Tutian bertekad untuk membunuh sekelompok prajurit yang kuat dengan cara apapun. Mata Raja Merak sangat tajam. Aura pembunuhnya mengguncang seluruh area. Dia berubah menjadi burung merak 5 warna, merobek langit dan bumi. Di belakang mereka, seluruh area mendidih. Langit dan bumi sepertinya akan hancur. Ye Fan secepat kilat. Seperti semburan cahaya, dia melintasi bumi. Dia menggunakan gerakan kaki misteriusnya secara ekstrim, menghilang dalam sekejap mata. Aku akan kembali lagi nanti. Dia menghilang ke dalam tanah yang luas. Dia perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dan meningkatkan kompetensinya. Dia seharusnya tidak terlibat dalam pertempuran. Tanah berwarna coklat kemerahan itu tak terbatas. Tidak ada tanaman atau sumber air. Hanya ada kekosongan dan keheningan. 7 atau 8 hari telah berlalu. Ye Fan tidak tahu berapa mil yang telah dia tempuh. Belum lagi oasis, dia bahkan tidak melihat sehelai daun pun. Ye Fan menghela nafas panjang saat dia meninggalkan daerah itu. Mulai sekarang, dia akan bebas melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak akan lagi dibatasi. Tanah Suci Yao Guang berpusat di selatan. Bahkan jika sang pendeta tahu dia berada di utara, dia tidak bisa mengirim cukup banyak orang untuk melacaknya. 13 bandit adalah masalah terbesar mereka. Untuk menjaga tambang sumber, mereka harus menghabiskan banyak energi dan tidak bisa mengurus hal lain. Aku butuh metode kultivasi wilayah rahasia Istana Suci. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia merasa sakit kepala. Dia merasa seperti dia telah memberi dirinya sendiri masalah besar. Mimpi itu indah, tetapi sulit untuk benar-benar mewujudkannya. Metode yang paling efektif adalah menculik Dewi Danau Jasper dari wilayah rahasia Istana Suci dan menanyakan metode kultivasinya. Namun, konsekuensi dari hal ini akan sangat serius. Dia hanya mempelajari salah satu teknik rahasia klan Ji dan belum mengembangkan kitab suci kuno Void, tapi dia sudah membawa bencana pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menculik seorang Dewi Danau Jasper dan mengembangkan teknik rahasia mereka, itu akan menjadi bencana besar. Di masa lalu, ada orang-orang yang mengembangkan kitab suci kuno Tanah Suci, tapi pada akhirnya, mereka dibunuh atau sekte mereka dihancurkan. Semua jejak mereka telah dihapus. Tanah Suci dan klan kuno sangat menghargai kitab suci kuno mereka lebih dari apapun. Tidak peduli siapa yang mempelajarinya, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh mereka. Aku telah menetapkan masalah besar untuk diriku sendiri. Ye Fan mengusap pelipisnya. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak akan mau menerima tantangan seperti itu.
Dewi Danau Jasper bisa menikahi seseorang, tapi konon syaratnya sangat ketat. Dia memikirkan kata-kata penatua Wu Qingfeng. Bagaimana mungkin Dewi Danau Jasper yang tinggi dan perkasa menikahi seorang pembudidaya kecil seperti dia? Waktunya sudah mepet. Sulit untuk menemukan waktu untuk perlahan-lahan mendekati Dewi Danau Jasper. Jalan ini sangat sulit. Apakah aku benar-benar harus menjadi iblis besar dan mencuri Dewi Danau Jasper? Ye Fan benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak ingin menjadi musuh Danau Jasper, tapi dia benar-benar menginginkan teknik hati mereka. Syarat apa yang saya butuhkan untuk menjadi menantu Danau Jasper? Imajinasi Ye Fan menjadi liar. Mungkin masih ada waktu untuk menyangga. Dia teringat kata-kata penatua Wu Qingfeng. Banyak pembudidaya besar di zaman kuno hanya mengolah satu alam rahasia, dan mereka juga bisa berkultivasi secara ekstrim. Pasti ada banyak rahasia di laut reinkarnasi yang belum digali. Mungkin aku bisa berkultivasi lagi dan menyisakan cukup waktu untuk mendekati Dewi Danau Jasper. Ye Fan merasa bahwa hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dia harus memikirkan semua cara yang mungkin. Dia tidak ingin menjadi iblis kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ye Fan tidak ingin berkultivasi di daerah ini. Dia merasa masih belum cukup jauh, jadi dia terus berlari ke kejauhan. Sepanjang jalan, dia akan berhenti dan meledakkan tanah berwarna coklat kemerahan untuk mencari batu sumber. Namun, dia tidak mendapatkan banyak. Dia tidak menemukan banyak batu sumber di sepanjang jalan, jadi dia tidak memahami inti dari pencarian biji. Setelah lebih dari 10 hari, Ye Fan akhirnya menemukan sebuah oasis dan melihat tanda-tanda kehidupan manusia. Saya telah berlari dengan seni rahasia di sepanjang jalan. Meskipun saya berhenti dan berjalan, saya khawatir saya telah menempuh jarak 70.000 kilometer. Saya hanya melihat tanda-tanda kehidupan manusia setelah berjalan begitu lama. Area yang begitu luas telah lama melampaui semua benua di bumi, yang membuatnya menghela nafas. Tak terhitung tahun yang lalu, tanah ini tumbuh subur dengan vegetasi dan ras. Sosok-sosok humanoid tirani membelah langit dengan tangan kosong, dan semua jenis kuil didirikan di atas tanah. Apa yang terjadi yang menyebabkan wilayah utara menjadi tanah tandus? Ye Fan tidak berhenti dan terus berlari ke depan. Dia baru berhenti pada hari ke-20 dan memutuskan untuk mencari tempat untuk berkultivasi. Sepanjang jalan, dia melihat oasis mulai dari radius beberapa kilometer hingga radius ribuan kilometer. Mereka semua berada di atas tanah berwarna coklat kemerahan. Orang-orang di wilayah utara sangat ganas, dan dia melihat banyak insiden berdarah. Demi memperjuangkan oasis dan menduduki batu sumber, pertempuran pecah dari waktu ke waktu. Ye Fan tidak memasuki salah satu oasis. Pada akhirnya, dia menetap di gurun yang kosong. Dia membelah gunung batu dan membuka tempat tinggal gua, mulai berkultivasi di dalamnya. Dia mengeluarkan botol giok murni, dan batu sumber yang berwarna-warni jatuh di hadapannya. Batu-batu itu menyilaukan dan terang, menerangi kediaman gua. Perkiraan awal menunjukkan bahwa batu sumber ini berjumlah sekitar 60 kilogram. Ini adalah kekayaan besar yang dapat meningkatkan kekuatannya. Ye Fan mulai berkultivasi dan bersiap untuk menerobos. Yang disebut alam nirwana adalah alam transformasi. Legenda mengatakan bahwa kultivator kuno yang mengolah laut reinkarnasi sendiri akan mengalami transformasi 9 kehidupan dan 9 kematian. Pada akhirnya, mereka akan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, kembali ke kondisi yang sempurna. Saat mereka keluar dari pengasingan, awan bergerak ke segala arah dan fenomena aneh melesat ke langit. Budidaya satu alam rahasia tidak hanya membutuhkan metode kultivasi mental yang kuat, tetapi juga beberapa seni rahasia kuno untuk melengkapinya. Ye Fan tidak tahu banyak tentang mereka, jadi tidak mungkin baginya untuk membandingkan dengan kultivator kuno. Dalam 7 hari berikutnya, tempat tinggal gua dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Semua jenis pemandangan aneh muncul di laut reinkarnasi Ye Fan. Teratai hijau bergetar, laut keemasan melonjak, langit biru berkelok-kelok dengan kilat. Transformasinya dimulai. Chapter 184 Guru Sumber Surgawi. Dalam 7 hari pertama, seluruh tubuh Ye Fan dipenuhi dengan warna dan vitalitasnya seperti lautan. Di dalam lautan reinkarnasi, ada banyak fenomena aneh dan berbagai suara. Ini berlanjut selama 7 hari sebelum kecemerlangannya berangsur-angsur memudar. Seluruh tempat tinggal menjadi redup dan tubuh Ye Fan tidak lagi berkilau. Seperti pohon mati, vitalitasnya tidak lagi mengalir keluar. Pada hari ke-8, tubuhnya mengerut seperti kain dibandingkan dengan tubuh yang berkilau dan tembus cahaya di masa lalu. Pada hari ke-9, organ-organ internalnya berhenti berfungsi.
Dibandingkan dengan vitalitas yang kuat di masa lalu, dia tidak bernyawa saat ini. Pada hari ke-10, tulang-tulangnya berwarna abu-abu dan tidak lagi putih dan bersih. Seolah-olah mereka akan membusuk dan tidak dapat hidup lagi. Ini adalah transformasi alam nirwana. Setelah mencapai alam nirwana, daging, organ dalam, dan tulang seorang praktisi siulian akan layu dan kemudian mengalami kelahiran kembali yang berbeda. Darah dan tulang akan berubah 9 kali berturut-turut untuk menyelesaikan transformasi. Namun, jelas bahwa situasi Ye Fan berbeda. Dia maju selangkah demi selangkah dan tidak memulai transformasi setelah mencapai puncak alam nirwana. 9 transformasinya dilakukan secara terpisah. Ini hanya transformasi pertama dan tidak melalui kehancuran dan kelahiran kembali secara terus-menerus. Seluruh tubuh Ye Fan sepertinya kembali menjadi debu dan debu menjadi debu. Dia hampir membusuk dan vitalitasnya sepertinya telah mencapai akhir. Sampai hari ke-11, dia seperti tanaman yang mengalami musim dingin. Dia mendapatkan kembali vitalitasnya dan memancarkan vitalitas yang menjulang tinggi. Tempat tinggal itu bersinar terang dan esensi kehidupan memenuhi udara. Esensi dan darah dalam tubuh Ye Fan terlahir kembali seperti sungai yang bergelombang. Suaranya sangat keras sehingga bisa terdengar dari jauh. Jantungnya berdegup kencang seperti drum, berdegup keras. Jika orang biasa melihat hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Kelima jeroan dan 6 ususnya bergetar pada saat yang sama, seperti musik yang nyaring. Tulang-tulangnya terus mengeluarkan suara dan warna abu-abu memudar. Mereka menjadi seputih batu giok dan sejernih kristal. Pada saat yang sama, mereka bergetar terus-menerus. Meskipun luka tersembunyi yang dideritanya di masa lalu, baik di kulit, organ dalam, maupun tulangnya, telah lama disembuhkan, kelahiran kembali tubuhnya kali ini adalah pembaptisan yang lain. Seluruh tubuhnya bebas dari debu dan kotoran dan benar-benar terlahir kembali. Transformasi ini berlangsung selama beberapa hari sebelum Ye Fan benar-benar bangun. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya melonjak. Masih ada 8 kesempatan lagi untuk bermetamorfosis. Jika saya melanjutkan sampai akhir, itu akan sebanding dengan kelahiran kembali sepenuhnya. Setelah mengonsumsi buah suci 2 kali dan memurnikan tubuhnya dengan esensi darah hati suci kaisar besar ras monster sekali, dia telah melalui total 3 kali kelahiran kembali. Dia merasa bahwa kombinasi dari 9 transformasi alam nirwana mungkin setara dengan kelahiran kembali. Ye Fan menemukan bahwa dia telah memurnikan total 9 kg sumber asal. Hal ini membuatnya terkejut. Konsumsi sebesar itu di luar dugaannya. Dia awalnya mengira bahwa dengan begitu banyak sumber, dia akan dapat memasuki alam rahasia istana doktrin melalui penyempurnaan alam nirwana. Jika itu masalahnya, bahkan beberapa lusin kilogram batu asal tidak akan bisa mendukungku melalui 9 transformasi. Aku masih perlu menemukan batu asal. Semakin besar jumlah energi yang dikonsumsi, semakin menyeluruh transformasinya, semakin besar peningkatan pada konstitusi. Namun, ini masih cukup mencengangkan, jauh melampaui para pembudidaya biasa. Ini adalah pemborosan yang luar biasa. Dia menghela nafas. Jika dia tidak datang ke wilayah utara, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan berkultivasi dalam pengasingan dan tidak keluar. Dia memiliki banyak makanan dan air di dalam botol giok murni, jadi tidak perlu khawatir. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ye Fan telah melalui 6 transformasi dan menggunakan semua batu asalnya. Ke-6 transformasi itu membuatnya semakin kuat, dan di saat yang sama, lautan reinkarnasi menjadi berbeda. Di tempat tinggal gua, Ye Fan tidak bergerak. Petir melingkar di sekelilingnya, dan teratai hijau menemaninya. Ada langit biru di atas kepalanya saat dia duduk di lautan emas. Ini bukanlah penglihatan yang sebenarnya, tapi merupakan evolusi lebih lanjut dari lautan reinkarnasi. Ia menerobos belenggu cangkang daging dan benar-benar muncul. Teratai hijau itu seperti kelahiran Dao. Masih hanya memiliki 3 daun, tapi itu seperti 3 daun yang melahirkan segala sesuatu. Bunga itu bergoyang dengan lembut, dan kabut yang kacau menyelimuti Ye Fan. Langit biru itu cerah dan jernih seperti batu permata. Ada naga petir yang berenang di bawah, terjalin dengan cahaya petir yang tak berujung. Seolah-olah petir kesengsaraan penciptaan telah muncul di sini. Laut emas naik dan turun, tetapi Ye Fan seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan air pasang naik dan turun, bergelombang di sekelilingnya. Ini adalah pemandangan yang aneh. Pada awalnya, ombak dan petir memekakkan telinga, tetapi kemudian semuanya menjadi tenang, menjadi pemandangan yang damai dan harmonis. Pada saat ini,
Ye Fan tanpa riak dan ombak, menjadi satu dengan denyut nadi langit dan bumi. Ada kekuatan aneh yang terkandung dalam ketenangan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, dia membuka matanya. Teratai hijau, langit biru, petir, laut keemasan, dan yang lainnya semuanya terkendali, menghilang tanpa jejak. Situasi Ye Fan saat ini adalah dia tidak punya pilihan selain mencari batu asal. Tubuhnya seperti jurang maut, tidak ada jumlah batu asal yang cukup. Pada titik ini, dia sangat iri pada murid-murid di Tanah Suci. Mereka memiliki kitab suci kuno yang paling kuat dan harta surgawi yang tak ada habisnya. Mereka hanya perlu berkultivasi dengan tekun. Dan dia tidak hanya harus memikirkan cara untuk mendapatkan metode kultivasi, tetapi dia juga harus menggali batu asal sendiri. Untuk sebuah seni rahasia, dia dikejar sampai ke wilayah utara. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Bergemuruh. Ye Fan menggunakan buku emas untuk membelah bumi untuk mencari urat nadi asal. Dia hampir menjungkir balikkan seluruh wilayah. Ada retakan besar di mana-mana, dan ada bebatuan yang hancur di mana-mana. Baru pada hari keempat dia akhirnya menemukan urat nadi batu. Itu adalah jenis batu yang mengandung batu asal. Namun, setelah benar-benar menggalinya, dia sangat kecewa. Dia hanya mengumpulkan kurang dari setengah kilogram batu asal, yang terlalu rendah. Setengah bulan kemudian, Ye Fan telah mengumpulkan lebih dari setengah kilogram batu asal. Ini membuatnya benar-benar memahami bahwa wilayah asal yang dikendalikan oleh Tanah Suci adalah wilayah terbaik. Secara komparatif, wilayah lain sangat tandus. Ini tidak bisa terus seperti ini. Dia harus memikirkan cara lain. Ketika Ye Fan kembali ke kediamannya, kediaman Gua Gunung Batu, dia tiba-tiba menemukan sekelompok orang. Ada sekitar selusin dari mereka, termasuk seorang pria tua. Sisanya semuanya masih muda dan kuat. Mereka mengelilingi gunung batu dan mengamati. Sai, Big Beard Chen terlalu sombong. Dia benar-benar keterlaluan. Jika kita tidak bisa menyerahkan 5 kilogram batu asal, dia akan membunuh semua orang di desa kita. Tidak ada cara lain. Orang terkuat di desa kita hanya ada di alam mata air kehidupan. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka adalah sekelompok bandit yang kuat. Tenggat waktu sudah sangat dekat. Jika kita masih tidak dapat menemukan batu asal, desa kita benar-benar akan berada dalam bahaya. Zhang Wuye, Anda telah mengelilingi gunung batu. Apakah ada batu asal di sini? Tanya seorang pemuda yang sangat sederhana dan jujur. Ye Fan telah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan. Dia tidak tahu bahwa ada batu asal di dekatnya. Pihak lain telah mengitari gunung dan memastikannya. Ini membuat jantungnya berdegup kencang. Ayo pergi dan lihat di tempat lain. Zhang Wuye menghela nafas. Kami telah mengumpulkan batu asal selama bertahun-tahun. Tempat-tempat yang bisa ditambang semuanya telah ditambang. Sepertinya kita harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Aku tidak tahu apakah kita bisa sampai tepat waktu. Selusin orang itu memutar kuda mereka dan menuju ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Ye Fan terbang dan berdiri di atas gunung batu. Dia mengeluarkan buku emas dan menebas secara horizontal. Batu-batu beterbangan di mana-mana. Segera, dia telah mencukur lebih dari 10 meter dari puncak gunung. Dia benar-benar melihat sebuah batu asal. Dia mulai menggali dan menggali 1 kilogram batu asal. Itu memang tambang yang kaya di daerah ini. Mata orang tua itu setajam kilat. Dia benar-benar akurat. Ye Fan sedikit terkejut. Suara kuku bisa terdengar. Zhang Wuye dan selusin pemuda telah kembali. Mereka telah mendengar keributan di belakang mereka dan telah kembali. Semua orang sangat terkejut melihat puncak gunung batu dicukur dan seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun berdiri di atasnya. Adik kecil ini, bukan, makhluk abadi kecil ini, orang tua ini menyapamu. Zhang Wuye yang berambut putih melompat dari kudanya dan membungkuk. Ketika para pemuda lain melihat ini, mereka juga turun dari kuda dan membungkuk. Tuan, Anda tidak perlu melakukan ini, jawab Ye Fan dari atas. Di antara selusin orang, ada seorang pria berusia 17 atau 18 tahun yang paling cepat. Ketika dia melihat Zhang Wuye seperti ini, dia langsung mengerti sesuatu. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Dewa kecil, selamatkan kami. Tolong bantu kami. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Yang lain juga tersadar dan berlutut satu demi satu. Chen Jenggot besar ingin membunuh semua orang di desa kami. Dewa kecil, selamatkan kami. Seorang pemuda bernama Erbo bersujud dengan sangat keras hingga dahinya berdarah. Dia berkata, adik, selamatkan kami. Adik perempuan saya telah ditangkap oleh mereka. Dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekarang, demi batu asal,
mereka ingin membunuh semua orang di desa kami. Dia menangis dengan sedih. Zhang Wuye juga berlutut. Kepalanya yang putih bersinar menyentuh tanah dan menghela nafas. Dewa kecil, selamatkan kami. Kami benar-benar tidak punya jalan keluar. Tidak ada cara untuk mengumpulkan 5 kilogram batu asal dalam waktu singkat. Ye Fan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia tidak tahan melihat yang lemah diintimidasi dan dipermalukan. Ini adalah sifatnya, jadi dia tidak bisa pergi dengan acuh tak acuh. Penatua, tolong bangun. Dia mendarat di tanah dan membantu orang tua yang dahinya berdarah. Dia bertanya, orang macam apa mereka? Sekelompok bandit keliling yang melakukan segala macam kejahatan. Mereka tidak memiliki kekuatan karakter dari 13 bandit besar. Mereka hanya menindas yang lemah. Sebenarnya ada banyak bandit seperti itu, tetapi penjahat seperti mereka jarang terjadi. Sekelompok orang berbicara sekaligus dan menjelaskan seluk-beluk masalah ini dengan jelas. Kelompok bandit ini tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka merampok Origin Stone di mana-mana, membunuh orang di setiap kesempatan, menggertak gadis-gadis muda, dan melakukan segala macam kejahatan. Menurut deskripsi mereka, ada pembudidaya alam jembatan ilahi di antara para bandit ini. Meskipun ada pembudidaya di desa, mereka tidak bisa melawan mereka. Pikiran Ye Fan berubah. Kelompok bandit ini menjarah di mana-mana, jadi mereka pasti memiliki batu asal di tangan mereka. Dia bisa menjadi pencuri hebat yang berspesialisasi dalam merampok para bandit ini. Tetua, izinkan saya bertanya. Apa ada banyak bandit seperti ini? Ada banyak, seperti belalang. Satu kelompok pergi, dan kelompok lain datang. Setiap tempat di wilayah utara sama. Ini sangat kacau. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa ada pembudidaya di sebuah desa. Tanpa kekuatan bela diri untuk melindunginya, situasinya akan mengkhawatirkan. Mata Ye Fan menjadi cerah. Dia merasa bahwa masalah yang dihadapi telah terpecahkan sepenuhnya. Dia mengangguk dan berkata, Zhang Wuye, aku akan kembali bersamamu. Terima kasih, makhluk kecil yang abadi. Orang-orang ini sangat bersemangat dan membungkuk lagi. Tidak perlu melakukan ini. Kamu tidak perlu melakukan ini. Ye Fan buru-buru menghentikan mereka. Dalam perjalanan, Ye Fan berkonsultasi dengan Zhang Wuye, menanyakan bagaimana dia bisa melihat bahwa ada batu asal di gunung. Gunung batu itu memiliki aura yang berat. Ada sisik di bagian atas dan tanaman merambat batu yang melilit pinggang gunung. Selain itu, Zhang Wuye mengatakan banyak hal sebelum akhirnya berkata, di permukaan, ini adalah batu asal batu. Sangat rumit. Ye Fan sangat terkejut. Ini hanya metode yang paling sederhana. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya dan berkata, mencari batu asal memang sangat mendalam. Kita perlu mengamati lanskap pegunungan dan sungai, memahami pergerakan urat nadi bawah tanah, dan terkadang berhubungan dengan bintang-bintang di langit. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mencari batu asal sebenarnya memiliki begitu banyak prinsip. Itu sangat luas dan mendalam. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Zhang Wuye adalah batu asal yang paling terkenal di daerah kami. Zhang Wuye sangat akurat dalam mencari batu asal. Dia jarang melakukan kesalahan. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya mempelajari permukaan dari hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyang saya. Pengetahuan ini akan segera hilang sama sekali. Nenek moyang Zhang Wuye adalah guru Tao Yuan. Dia mampu menemukan urat naga asal dan memperbaiki sumber ilahi yang luar biasa di tempatnya, mencegahnya melarikan diri, kata Dumbo dari samping. Master Tao Yuan, sumber ilahi yang luar biasa dapat melarikan diri. Ye Fan sangat terkejut. Sumber ilahi masih hidup. Itu dipelihara di vena naga asal. Bahkan jika orang-orang di dunia menemukannya secara kebetulan, sulit untuk menangkapnya, tambah seorang pria paruh baya di sampingnya. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut kata-kata leluhur saya, bukan sumber ilahi yang memiliki kehidupan, tetapi makhluk yang tersegel di dalamnya masih memiliki kehidupan. Apa? Ye Fan bahkan lebih terkejut. Seorang manusia benar-benar memahami sumber ilahi dengan sangat baik. Menurut dugaan leluhur saya, makhluk-makhluk itu sangat kejam. Bahkan para pembudidaya yang kuat saat ini mungkin bukan tandingan mereka. Zhang Wuye tidak menyembunyikan apapun ketika berbicara tentang masa lalu. Dia berkata, nenek moyang saya pernah melihat orang kuno berjalan keluar dari sumber ilahi yang luar biasa dengan matanya sendiri. Dengan raungan sedih, punggung gunung runtuh. Hati Ye Fan bergetar saat imajinasinya menjadi liar. Wilayah utara benar-benar terlalu misterius. Ada terlalu banyak peristiwa masa lalu di tanah ini. Meskipun semua kehidupan di permukaan telah dipadamkan,
kejadian masa lalu, di bawah tanah belum selesai dan telah disegel. Seberapa banyak yang nenek moyangmu ketahui tentang makhluk purba? Ye Fan bertanya. Tidak banyak. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur saya, makhluk misterius itu adalah makhluk yang tabu di wilayah utara. Sebaiknya jangan terus menyebut mereka, atau hal-hal buruk akan mudah terjadi. Guru Tao Yuan adalah sebuah gelar. Di masa lalu di wilayah utara, tidak banyak orang yang memiliki gelar itu. Sekarang, tidak ada orang seperti itu lagi. Pria parubaya di sampingnya tampak sedikit emosional. His. Ye Fan menghirup udara dingin. Dia tidak tahu banyak tentang wilayah utara. Tampaknya Guru Tao Yuan memiliki latar belakang yang hebat dan mungkin tidak sesederhana manusia biasa. Di wilayah utara, ada sebuah tempat yang disebut Danau Giok. Mereka semua dengan hormat mengundang leluhur Zhang Wuye untuk menjadi tamu di sana. Dumbo menyela. Apa? Ye Fan terkejut. Untuk menghadiri perjamuan di tanah suci Danau Giok. Sepertinya Guru Tao Yuan benar-benar orang yang luar biasa. Tidak terbayangkan bahwa dia bisa mencari nadi naga dan menstabilkan sumber ilahi. Apakah orang-orang dari Danau Giok datang ke desamu setelah itu? Ye Fan bertanya. Mereka datang sekali 500 tahun yang lalu. Sayangnya, kitab sumber surga telah hilang selama ribuan tahun. Generasi selanjutnya hanya mempelajari permukaannya saja dan tidak bisa banyak membantu mereka. Zhang Wuye menggelengkan kepalanya. Ye Fan merasa bahwa Guru Tao Yuan itu luar biasa dan sulit dipahami, jadi dia bertanya, saya pikir leluhur Anda pasti orang yang luar biasa. Apakah dia kemudian datang ke desa ini untuk menikmati masa tuanya? Menghela nafas. Zhang Wuye menghela nafas dan berkata, Guru Tao Yuan tahu terlalu banyak tentang rahasia sumbernya. Hal-hal buruk pasti akan terjadi. N. Chapter 185 Tanah yang tidak menguntungkan. Hal-hal di masa lampau telah berlalu seiring berjalannya waktu, dan debu sejarah terkubur di bawah bumi. Ini adalah penggambaran yang paling benar dari wilayah utara. Seiring berlalunya waktu, bumi yang dulunya semarak menjadi sunyi, dan ras-ras di masa lalu telah menjadi asap sejarah. Sekarang, hanya ada kekosongan dan kehancuran yang tak berujung yang tersisa di wilayah utara. Sejauh mata memandang, tidak ada apapun di bumi yang tak terbatas, hanya ada warna coklat kemerahan yang menjemukan. Desa Zhang Wuye berjarak 200 li. Dengan kecepatan ini, mereka akan dapat bergegas kembali sebelum matahari terbenam. Ye Fan juga menunggang kuda di samping Zhang Wuye, dengan sungguh-sungguh bertanya kepadanya tentang semua jenis rahasia mengenai asal-usulnya. 1000 tahun yang lalu, buku sumber surgawi telah hilang, dan banyak metode rahasia untuk mencari asal-usulnya hilang. Zhang Wuye sangat menyesal, dan dia akan menghela nafas setiap kali dia membicarakan masalah ini. Ye Fan juga agak kecewa. Itu jelas merupakan buku yang menakjubkan, dan dia benar-benar ingin melihatnya. Mencari asal-usul urat nadi naga dan menentukan sumber ilahi yang tak tertandingi, metode seperti itu sangat mengejutkan. Sekali dia menggenggamnya, dia pasti akan menjadi tamu terhormat di tanah suci. Buku yang menakjubkan ini memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Kuda-kuda yang berderap meninggalkan selusin jejak asap dan debu. Setelah lebih dari 2 jam, kecepatan kuda-kuda itu semakin lambat. Mereka hanya berlari kencang selama 70-80 li, dan mereka bukanlah kuda yang bagus dengan stamina biasa. Hiyah! Tiba-tiba, 7 atau 8 kuda muncul di cakrawala. Kecepatan mereka sangat cepat, seperti angin puyuh, mengaduk-aduk asap dan debu ke langit. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di hadapan mereka. Tunggangan orang-orang ini bukanlah kuda biasa. Semuanya tinggi dan kokoh dengan sisik yang bersinar. Mereka adalah kuda bersisik naga. Tubuh mereka ditutupi dengan sisik hijau, dan mereka bisa melakukan perjalanan 4-5 ribu li dalam sehari tanpa kelelahan. Tidak bagus, mereka adalah bandit keliling. Ekspresi pemuda cerdas bernama Wang Su berubah. Kalian semua, berhenti. Seorang pria parubaya berkulit gelap berteriak. Kuda bersisik naga 8 kulit mengelilingi mereka, menghalangi Ye Fan dan yang lainnya. Orang-orang di atas kuda berteriak, serahkan modal sumber yang telah Anda gali, atau ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Ye Fan akhirnya mengalami kerumitan tanah yang kacau ini. Di siang hari bolong, bandit keliling mengamuk, dan orang-orang dibunuh dan dirampok dengan sedikit provokasi. Pak, kami tidak mengumpulkan satu pun biji-bijian sumber hari ini. Kami tidak mendapatkan apa-apa, Wang Su menjelaskan sambil tersenyum. Pak, kami benar-benar tidak menemukan apa-apa. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menggeledah kami sesuka Anda. Kami tidak akan menolak. Zhang Wuye menangkupkan tangannya.
Ye Fan menepuk pundak Zhang Wuye, menyuruhnya untuk tidak khawatir saat dia mengukur orang-orang ini. Benda tua, tetap di samping. Seorang bandit berjalan, menatap Ye Fan, merasa bahwa tubuhnya sepertinya memiliki aura origin. Kamu masih bilang kamu tidak punya sumber. Pemuda dengan kulit lembut dan daging yang lembut ini pasti memiliki banyak sos di tubuhnya. Seorang bandit mengacungkan cambuk kudanya, memukulnya dengan keras ke arah Ye Fan, mengutuk, kamu masih berani berbohong di depan kami. Bang! Ye Fan mencengkeram cambuk kuda dan berkata kepada Zhang Wuye dan yang lainnya, kalian pergi dan tunggu aku. Anak nakal, kamu pikir kamu siapa? Seorang pengumpul sumber yang berani bertindak seperti ini. Bandit itu menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata, mari kita lihat siapa yang berani pergi. Kalian semua, dengan patuh menunggu di sini untukku. Plop! Ye Fan menariknya dari kuda sisik naga, tapi dia tidak mengambil nyawanya. Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada para bandit ini. Zhang Wuye dan yang lainnya melihat ini dan bergegas ke kejauhan tanpa henti. Pemimpin bandit, yang menjara sepanjang hari, secara alami melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung meninggalkan kuda sisik naga dan membumbung tinggi ke langit, ingin melarikan diri. Masih ingin pergi. Ye Fan menjentikkan jarinya, dan 8 hembusan angin, seperti 8 palu, menghantam tubuh mereka. Mereka berdelapan langsung jatuh ke tanah. Pemimpin bandit itu hanyalah seorang pembudidaya alam mata air kehidupan, jadi dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Ye Fan. Orang-orang ini semua memucat, mengetahui bahwa mereka telah menendang pelat besi. Apakah kamu benar-benar bandit atau bukan? Sumber ki pada kalian bahkan tidak sampai setengah kati. Ye Fan sangat tidak puas. Ceritakan secara rinci kelompok bandit apa yang ada di sekitar sini. Setengah seperempat jam kemudian, Ye Fan memimpin 8 kuda timbangan naga dan menyusul kelompok Zhang Wuye. Apakah membawa kuda tanduk naga ini kembali akan menimbulkan masalah bagimu? Selusin atau lebih pemuda itu sangat iri, tetapi Zhang Wuye menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka menjalankan jalannya sendiri. Hanya bandit yang bisa menunggangi mereka. Jika kita memiliki binatang aneh ini di desa kita, mereka akan terlalu mencolok. Bagaimana mereka bisa peduli? Para bandit itu seperti belalang. Satu kelompok pergi, kelompok lain datang. Tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Ini tentang selama mereka tidak bergabung. Saya telah mendengar bahwa banyak sekte mendukung para bandit dan diam-diam menjarah. Ye Fan semakin memahami kekacauan dan pertumpahan darah di wilayah utara. Ini hanyalah surga bagi kejahatan. Tidak heran para pembudidaya dari daerah lain ingin berpetualang di wilayah utara. Tempat ini tanpa hukum. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda bisa menjadi tiran lokal. Ye Fan merasa ini sangat cocok untuknya. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber ki. Sebelum matahari terbenam, mereka akhirnya menempuh jarak lebih dari 200 km. Di depan mereka, ada benteng pertahanan yang terbuat dari batu. Hanya ada beberapa lusin rumah tangga, dan semuanya berjumlah tidak lebih dari 200 orang. Ketika mereka mendekat, Ye Fan menemukan bahwa adat istiadat masyarakat memang sulit. Semua penduduk desa, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, memegang pisau tajam. Ketika mereka melihat bahwa Zhang Wuye dan yang lainnya telah kembali, mereka menghela nafas lega dan meletakkan pisau tajam mereka. Chen Jenggot besar ada di sini lagi. Dia mengatakan bahwa hanya ada 5 hari tersisa. Jika kita tidak menyerahkan Soski, dia akan menghancurkan seluruh benteng pertahanan kita. Penduduk desa mengerutkan kening dan menghela nafas dengan putus asa. Tim lain yang keluar juga tidak mendapatkan apa-apa dan kembali tanpa mencapai apapun. Kami telah memanen terlalu banyak Soski tahun ini. Sumber ki di area terdekat telah mengering. Bagaimana kita bisa memanennya dalam waktu singkat? Ye Fan duduk. Ada banyak rumah batu di wilayah utara, tapi kediamannya bersih dan rapi. Malam itu, Zhang Wuye dan yang lainnya dengan hangat menjamu dia. Mereka secara khusus menyembelih seekor domba, dan semua orang duduk mengelilingi api unggun. Seluruh domba dipanggang hingga berwarna keemasan dan mengkilap. Setelah diturunkan dari rak api, semua orang makan potongan besar daging dan minum semangkuk besar anggur. Sebagian besar pria di wilayah utara bersikap kasar dan bahkan memiliki aura bandit. Minum tidak bisa dihindari. Ye Fan makan sepuasnya. Dia terus-menerus dalam pelarian akhir-akhir ini, dan perasaan seperti ini membuatnya sangat santai. Selama pesta, dia bertanya kepada Zhang Wuye tentang beberapa tempat dan arah. Zhang Wuye menyuruh seseorang membawa peta kulit sapi dan menunjukkannya satu per satu. Semuanya berada dalam radius 50 km.
Ini adalah benteng-benteng yang dia pelajari dari mulut beberapa bandit. Pada akhirnya, dia sangat kecewa. Tidak ada lebih dari selusin bandit di setiap sarang, dan dia hanya menemukan sedikit lebih dari 1 kilogram sumber ki di 3 tempat. Itu tidak cukup bagiku. Saya perlu menemukan bandit yang hebat untuk memulai. Sampai sekarang, Ye Fan sangat merindukan wilayah sumber tanah suci Yao Guang. Tempat itu benar-benar tanah yang penuh dengan harta karun. Daerah di luar sangat tandus dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat itu. Benteng batu ini terletak di sebuah oasis dengan radius lebih dari 10 km. Di cakrawala tampak sebuah gunung yang sepi dan tingginya ribuan meter. Tidak ada tanah atau tumbuhan. Itu benar-benar gunung batu. Di pagi hari, matahari menyinari gunung batu besar itu, memberikan perasaan khusyuk yang tak tertandingi. Ketika Ye Fan keluar dari rumah batu, dia kebetulan melihat Zhang Wuye menghadap cahaya pagi dan bersujud ke gunung. Ini membuatnya merasa agak aneh. Pemuda yang dipanggil Dumbo itu menjelaskan dengan cara yang sederhana dan jujur, hal pertama yang dilakukan Zhang Wuye ketika dia bangun setiap hari adalah bersujud kepada gunung itu. Hati Ye Fan tersentuh. Gunung itu kemungkinan besar tidak sederhana. Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi. Pada saat ini, Zhang Wuye berjalan mendekat. Dia tidak menjelaskan apapun dan hanya memanggilnya untuk sarapan. Dumbo, izinkan saya bertanya. Apa yang aneh dengan gunung itu? Ye Fan bertanya ketika tidak ada orang lain di sekitar. Aku tidak tahu. Zhang Wuye tidak mengizinkan kita mendekatinya. Dia mengatakan bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Dumbo menggelengkan kepalanya. Setelah sarapan, Ye Fan melangkah maju seperti gumpalan asap. Tak lama kemudian, dia telah tiba di depan gunung. Seluruh tubuhnya berwarna coklat keunguan, seolah-olah dipoles dari emas keunguan gelap. Gunung itu tebal dan berat, mencapai ketinggian 4000 meter. Itu sangat curam dan tidak mungkin bagi manusia untuk memanjatnya. Ye Fan kagum saat menemukan bahwa ada banyak bekas pisau dan lubang pedang di permukaannya. Mereka hampir terkikis dan dilenyapkan oleh angin. Hanya dengan pengamatan yang cermat, dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia mencoba menggoreskan jarinya di dinding batu dan menemukan bahwa batu itu sangat keras, sebanding dengan besi yang dimurnikan. Jenis batu ungu ini sangat istimewa. Ye Fan segera menghirup udara dingin. Gunung yang begitu keras telah terkikis hingga seperti ini. Kapan bekas pisau dan kapak tertinggal di permukaannya? Dia perlahan-lahan naik ke udara dan menjadi semakin terkejut. Tidak hanya ada bekas pisau di dinding batu di kaki gunung, tetapi juga ada bekas pisau di seluruh gunung, sampai ke lereng gunung. Ketika dia mencapai lereng gunung, gunung ungu itu berdiri tegak seperti pedang raksasa yang menusuk ke langit. Itu adalah pemandangan yang megah. Ye Fan terkejut saat menemukan bahwa selain bekas-bekas yang ditinggalkan oleh berbagai macam senjata, ada juga banyak cetakan telapak tangan dan lubang jari. Mereka hampir terkikis dan buram, tapi masih samar-samar terlihat. Ini pasti tanda yang ditinggalkan oleh era purba. Kalau tidak, batu ungu yang keras seperti itu tidak akan bisa melenyapkan bekas-bekasnya. Setelah terbang ke puncak gunung, Ye Fan melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa ada punggungan gunung di setiap arah. Ada total 9 punggung gunung. Mereka sangat jauh di cakrawala dan hampir tidak terlihat. Gunung ungu ini sepertinya berada di tengah. Ye Fan tidak tahu banyak tentang gunung dan sungai, jadi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Pada akhirnya, dia hanya menatap gunung ungu ini. Puncak gunung itu gundul dan tidak ada apa-apa. Matahari pagi bersinar, membuat seluruh gunung terlihat lebih megah. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Mungkinkah ada asal-usul di dalamnya? Ye Fan mengeluarkan buku emas dan menebas puncak gunung yang terbuka. Gunung ungu itu sangat keras, terutama puncak gunung. Namun, itu masih terbelah oleh buku emas. Percikan api beterbangan ke segala arah dan batu-batu menembus udara. Tidak lama kemudian, sebuah lubang besar muncul di puncak gunung. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini bukan jenis batu yang digunakan untuk mengandung asal, jadi seharusnya tidak mengandung asal. Pada akhirnya, dia kembali ke benteng batu tanpa mencapai apapun. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi sekali dan mengawasi dari jauh. Benar saja, hal pertama yang dilakukan Zhang Wuye setelah keluar rumah adalah menyembah gunung. Saat sarapan, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan tua, apakah gunung itu sangat istimewa? Mengapa Anda memujanya setiap hari?" Ekspresi Zhang Wuye membeku. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Nenek moyangku pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah utara yang bisa memprovokasi itu.
Memprovokasi. Ye Fan bahkan lebih terkejut. Dia bertanya, apa sebenarnya yang ada di Gunung Ungu itu? Aku juga tidak tahu apa itu. Saya hanya tahu bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Pemuda cerdas, Wang Su, kebetulan lewat. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Fan dan tahu bahwa dia tinggal untuk membantu desa. Dia berkata, saya tahu sedikit. Zhang Wuye pernah menangis terseduh-seduh saat dia mabuk. Dia berkata bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan dan ada hubungannya dengan Kaisar Agung kuno. Ye Fan sangat terkejut saat itu. Berapa banyak Kaisar Agung yang muncul di seluruh Timur Tandus sejak zaman kuno? Hanya beberapa dari mereka, tetapi mereka menguasai dunia dan mengejutkan orang-orang kuno dan sezaman. Hampir tidak ada yang bisa melampaui pencapaian mereka. Senjata-senjata tertinggi yang menakutkan dari Timur Tandus semuanya dibuat oleh beberapa orang itu. Tidak ada orang lain yang bisa menyempurnakannya. Pada saat ini, Ye Fan merasakan darahnya mendidih dan hampir berteriak. Ada hubungannya dengan Kaisar Agung kuno. Dia segera memikirkan banyak hal.